Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari, NPM 1943-148. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Karakteristik Kepribadian Guru, Kompetensi Profesionalisme Guru, Fungsi dan Ragam Proses Belajar Mengajar. Makalah ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, dosen pengampu Dr. Siti Rodatul Jannah, MA. Karakteristik kepribadian guru. Menurut tinjauan psikologi, kepribadian adalah sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan dirinya dari yang lain. Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia. Karena di samping sebagai pembimbing dan pembantu, guru juga berperan sebagai panutan. Nah, karakteristik kepribadian yang berkaitan dengan keberhasilan guru adalah yang pertama, fleksibilitas kognitif guru. Fleksibilitas kognitif atau keluasan ranah cipta merupakan kemampuan berpikir yang diikuti dengan tindakan yang memadai dalam situasi tertentu. Kebalikannya, rigiditas kognitif adalah kekuatan ranah cipta yang ditandai dengan kekurangmampuan berpikir dan bertindak yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Pada umumnya, guru yang fleksibel ditandai dengan keterbukaan berpikir dan beradaptasi. Yang kedua, keterbukaan psikologi pribadi guru. Hal lain juga menjadi faktor yang turut menentukan keberhasilan tugas seorang guru adalah keterbukaan psikologis guru itu sendiri. Keterbukaan ini merupakan dasar dari kompetensi profesional, kemampuan dan kewenangan dalam melaksanakan tugas keguruan yang dimiliki oleh setiap guru. Guru yang terbuka secara psikologis biasanya ditandai dengan kesediaannya yang relatif tinggi untuk mengkomunikasikan dirinya dengan faktor-faktor eksternal antara lain siswa, teman, sejawat, dan lingkungan pendidikan tempatnya bekerja. Keterbukaan psikologi sangat penting bagi guru mengingat posisinya sebagai panutan siswa. Keterbukaan psikologis merupakan prakondisi atau prasyarat penting yang perlu dimiliki guru untuk memahami pikiran dan perasaan orang lain. Nah, kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris kompetensi yang secara bahasa kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan dan bisa diartikan kewenangan atau kekuasaan menentukan sesuatu. Di samping berarti kemampuan, kompetensi juga berarti the state of legality, competence of quality, yakni keadaan berwenang atau memenuhi syarat. Menurut ketentuan hukum, adapun kompetensi guru menurut Barlow 1985 ialah artinya kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi gurunya. Artinya guru yang piawai dalam melaksanakan profesi. Kompetensi psikomotor guru. Kompetensi psikomotor guru meliputi keterampilan atau kecakapan yang bersifat jasmania yang pelaksanaannya berhubungan dengan tugasnya selaku pelajar. Nah, kompetensi psikomotor guru terdiri atas dua kategori. Yang pertama, kecakapan fisik umum. Yang kedua, kecakapan fisik khusus. Nah, kecakapan fisik yang umum diwujudkan dalam gerak yang berbentuk gerakan dan tindakan umum. Jasmani guru seperti duduk, berdiri, berjalan, berjabat tangan, dan lain sebagainya yang tidak langsung berhubungan dengan aktivitas belajar. Selanjutnya, kecakapan ranah rasa guru yang khusus meliputi keterampilan ekspresi verbal atau pernyataan lisan dan nonverbal atau pernyataan tindakan tertentu yang direfleksikan guru terutama selama
mengelola proses mengajar belajar. Namun demikian, guru yang cakap dalam ekspresi verbal tidak harus selalu bisa menjawab pertanyaan siswa atau berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam dirinya atau dengan kata-kata lain. Hubungan guru dan proses belajar mengajar. Hubungan guru dan proses belajar mengajar. Hal pokok mengenai hubungan antara guru dengan proses belajar mengajar. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, konsep dasar PMB, 2. Fungsi guru dan PMB, dan 3. Posisi guru dan PMB. Yang pertama, konsep dasar proses belajar mengajar. Hal-hal yang termasuk dalam pembahasan konsep dasar PMB ini meliputi 1. Definisi dan komunikasi dalam PMB, 2. Strategi pengelolaan PMB, 3. Sasaran kegiatan PMB. Nah, definisi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Pada umumnya, para ahli sependapat bahwa yang disebut PMB ialah sebuah kegiatan yang integral, utuh antara siswa sebagai pelajar yang sedang belajar dengan guru sebagai pengajar yang sedang mengajar. Dalam kesatuan kegiatan ini terjadi interaksi resiprokal, yakni hubungan antara guru dengan para siswa dalam situasi instruksional, yaitu suasana yang bersifat pengajaran. Para siswa dalam situasi konstruksional ini menjadi tahapan kegiatan belajar melalui interaksi dengan kegiatan tahapan mengajar yang dilakukan guru. Namun dalam proses belajar mengajar masa kini, di samping guru menggunakan interaksi resiprokal, ia juga menganjurkan manfaatkan konsep komunikasi banyak arah dalam rangka mengalahkan studi active learning, cara belajar siswa aktif. Fungsi guru dalam proses belajar mengajar. Pada asasnya, fungsi atau peranan penting guru adalah PMB, ialah sebagai direktur belajar. Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar, kinerja akademik, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sarana kegiatan PMB. Dengan demikian, semakin jelaslah bahwa peranan guru dalam dunia pendidikan modern seperti sekarang ini semakin meningkat dari sekedar pengajar menjadi direktur belajar. Konsekuensinya, tugas dan tanggung jawab guru pun menjadi lebih kompleks dan berat pula. Perluasan tugas dan tanggung jawab guru tersebut membawa konsekuensi timbulnya fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian integral dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disanding oleh para guru. Menurut Gagnit, setiap guru berfungsi sebagai 1. Perancang pengajaran, 2. Pengelola pengajaran, 3. Penilai prestasi belajar siswa. A. Guru sebagai designer of instruction. Guru sebagai perancang pengajaran. Fungsi ini menghendaki guru untuk senantiasa mampu dan siap merancang kegiatan belajar mengajar yang berhasil guna dan berdaya guna. Nah, untuk merealisasikan fungsi tersebut, maka setiap guru memerlukan pengetahuan yang memadai mengenai prinsip-prinsip belajar sebagai dasar dalam menyusun rancangan kegiatan belajar mengajar. B. Guru sebagai manager of instruction. Guru sebagai pengelola pengajaran. Fungsi ini menghendaki kemampuan guru dalam mengelola, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan proses belajar mengajar. C. Guru sebagai evaluator of student learning. Guru sebagai penilaian hasil belajar siswa. Ragam guru dalam proses mengajar belajar. Berdasarkan hasil riset mengenai gaya, penampilan, dan kepemimpinan para guru dalam mengelola PMB ditemukan 3 ragam guru, yakni otoriter, laissez-faire, dan demokratis. Tetapi Barlow 1985 mengatakan satu lagi, yaitu otoritatif. Penjelasan mengenai ragam guru ini adalah sebagai berikut. Pertama, guru otoriter. Secara harfiah, otoriter berarti berkuasa sendiri atau sewenang-wenang. Dalam PMB, guru yang otoriter selalu mengarahkan dengan keras segala aktivitas para siswa tanpa dapat ditawar-tawar.
Hanya sedikit sekali kesempatan diberikan kepada siswa untuk berperan serta memutuskan cara baik untuk kepentingan belajar mereka. Nah, kedua, guru laissez-faire pandangannya adalah dualisme paham yang menghendaki kebebasan pribadi. Guru yang berwatak seperti ini biasanya gemar mengubah arah dan cara pengelolaan PMB secara seenaknya, sehingga menyulitkan siswa dalam mempersiapkan diri. Nah, selanjutnya, ketiga, guru demokratis adalah bersifat demokrasi yang pada intinya mengandung makna memperhatikan persamaan hak dan kewajiban semua orang. Guru yang memiliki sifat ini pada umumnya dipandang sebagai guru yang paling baik dan ideal. Alasannya, di samping dengan guru-guru lainnya, guru-guru agama demokratis lebih suka bekerja sama dengan rekan-rekan seprofesinya, namun tetap menyelesaikan tugasnya secara mandiri. Nah, keempat, guru yang otoritatif berarti berwibawa karena adanya kewenangan baik berdasarkan kemampuan maupun kekuasaan yang diberikan. Guru yang otoritatif adalah guru yang memiliki dasar-dasar pengetahuan yang memadai, baik pengetahuan bidang studi faknya maupun pengetahuan umum. Guru seperti ini biasanya ditandai oleh kemampuan memerintah secara efektif kepada para siswa dan kesenangan mengajak kerja sama dengan para siswa jika diperlukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.